Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kembali aktivitas yang sudah kita lakukan kemarin terkait dengan pelatihan pendamping P3H supaya kita lebih paham lagi nggih Bapak Ibu ya. Pendamping P3H Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu secara khususnya dan juga mungkin bermanfaat buat yang lainnya. Kemarin kita sudah selesai untuk penginputan pembuatan akun NIB dan juga belajar untuk mendapatkan NIB. Selanjutnya kita akan belajar kembali tentang digitalisasi dan registrasi si halal. Bapak Ibu pendamping yang kami hormati, jadi untuk masuk ke akun si halal ini, yang pertama langkah awalnya adalah kita harus membuat akun dulu. Akun bagi pelaku usaha ya Bapak Ibu ya. Akun dulu kita buatkan. Nah, setelah kita klik di Google misalkan di Google itu kita cukup ketik begini saja, login si halal, nanti akan tampillah halaman seperti ini. Ini adalah akun, tapi karena kita belum mempunyai akun, maka kita klik yang di sini Bapak Ibu ya, create akun. Nah, kita buat akun untuk pelaku usaha, sama seperti kita kemarin kan buat akun juga di si halal itu. Cuman kita di situ pilihnya adalah pelatihan pendamping P3H kan. Nah, untuk di sini tipe of usernya, tipe penggunanya maka kita pilih sebagai ini pelaku usaha ya Bapak Ibu. Setelah itu kita isikan nama pelaku usaha, misalkan namanya Aminah ya. Setelah kita isikan nama pelaku usahanya, kita isikan email yang aktif, kemudian kita tentukan passwordnya, dan kita lanjutkan isian ulang passwordnya. Setelah itu klik send. Oke, kalau sudah selesai, maka kita keluar dulu ya Bapak Ibu, keluar dulu, nanti itu akan ada tulisannya diarahkan tutup seperti itu kan. Nah, sudah klik tutup, maka kita login lagi menggunakan username dan password yang sudah kita isikan. Nah, baru kita klik login seperti ini di sini, klik login. Kalau sudah kita klik login, nanti ada ucapan selamat datang dan pilih asal usaha. Maka kita langsung klik aja tutup kalau sudah kita baca. Lanjut kita pilih asal usaha kita, tentu ya kita harus pilih dalam negeri. Karena kebanyakan kita kan lagi data-data yang UKM, usaha kecil menengah nih Bapak Ibu ya, jadi kita pilih klik dalam negeri. Lanjut pada halaman berikutnya kita diminta untuk mengisikan NIB. Nah, pastikan Bapak Ibu pelaku usaha yang ingin didaftarkan harus mempunyai NIB. Nah, makanya kemarin kita kan belajar NIB ini gunanya pertama kali membuka akun pelaku usaha itu setelah mengisi daftar negara langsung diminta untuk mengisikan NIB. Kalau sudah kita isikan NIB, secara otomatis itu akan diketahui. Di sini nomor NIB-nya nanti akan muncul sendiri, nama usaha, alamat sesuai inputan kita waktu kemarin ngisi NIB ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah kita klik selesai di sini. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di dashboard akun si halal pelaku usaha ini ada yang namanya, nah ini kan bagian atasnya dashboard, kemudian yang bawahnya itu ada sertifikasi. Kita klik bagian sertifikasi. Nah, di sertifikasi itu banyak sekali pengisian-pengisian, ada daftarnya, diantaranya ada pelaku usaha, pengajuan reguler, pengajuan self declare, status permohonan, revisi, tagihan, jatuh tempo, dan selesai sampai masih macam-macam. Pertama yang kita klik adalah pelaku usaha ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pendamping, kita klik pelaku usaha. Nah, setelah itu kita klik edit ya Bapak Ibu, karena inputan kita belum lengkap, maka harus kita
melengkapi. Contohnya di sini adalah kita nanti mengisi bagian penanggung jawab, kita isi lagi namanya, kita ulang lagi Aminah, kemudian Amilah, kemudian nomor HP, WA yang aktif, emailnya juga kita masukkan. Setelah itu kita klik tombol simpan, lalu kita klik OK ya Bapak Ibu ya. Lanjut, ini adalah isian masih di pelaku usaha itu. Suruh menginput nama pabrik. Nah, nama pabrik ini kalau bisa ya nama produknya kita masukkan bersama dengan nama orangnya. Misalkan di sini adalah contohnya Jus Amilah. Maka kalau yang Bapak Ibu di Kabupaten Oku misalkan Empek Rosmiati. Nah, boleh seperti itu. Alamatnya ya biasa kota, kabupaten kita isikan seperti biasa, negara, status. Nah, status ini kalau memang milik sendiri kita klik milik sendiri ya. Kemudian jangan lupa klik tambah ya Bapak Ibu, ingat setelah selesai mengisi ini kita klik tambah. Kalau tidak kita klik tambah maka tidak akan terisi nanti inputan. Nah, ini contoh kalau sudah kita klik tambah di sini maka akan muncul otomatis di sini. Nah, karena kita sudah klik tambah. Tapi kalau tidak kita klik tambah maka di bawah sini tidak akan muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian outlet. Nah, kita isikan nama outlet, alamat, kabupaten, isikan provinsi, negara, isikan kode pos, kita klik tambah juga ya Bapak Ibu. Ini apabila kita memiliki outlet. Outlet itu cabang. Cabang misalkan Bapak Ibu punya empek-empek di Batu Raja. Tapi Ibu juga karena punya cabang di Batu Marta atau di Peninjauan, maka boleh dimasukkan outletnya di sini. Apabila tidak ada, cukup kita kosongkan saja Bapak Ibu ya, kita lewatkan, jangan kita isi apa pakai strip, pakai titik, pakai garis, jangan, pokoknya kita kosongkan saja. Lanjut Bapak Ibu pendamping yang hebat-hebat, yang semangat-semangat. Nah, kita isi bagian kolom penyelia halal. Nah, penyelia halal itu apa Bapak Ibu? Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab atas produk tersebut. Misalkan ya, di sini orang yang membuat empek-empek namanya Amilah, yang belanja, yang ngadon, yang masak sampai selesai Amilah, maka penyelia halalnya adalah Amilah. Tapi kalau misalkan dia punya orang lain, boleh kita input siapa yang memang bertanggung jawab di situ kan. Kemudian kita isikan agamanya apa, nomor KTP jangan lupa, nomor sertifikat diklat jika memang dia pernah mengikuti diklat penyelia halal. Kalau tidak ada ya kita kosongkan saja ya Bapak Ibu. Kemudian nomor SK penetapan penyelia halal ini kita isi sesuai dengan ini urutannya. Misalkan kita baru pertama kali nih mengajukan sertifikat halal gitu kan, maka kita isi klik 001 SK SKP SK penyelia halal _2023. Kalau nanti pasti Bapak Ibu mendatanya 2024 ya kita ganti klik _2024. Tanggal SK kita tentukan, kita klik saja tanggal hari ini kita menginput. Misalkan nih hari ini tanggal 13 Mei, maka kita pilih yang 13 Mei 2023. Jangan lupa untuk mencantumkan nomor kontak yang aktif, nomor WA ya Bapak Ibu. Kemudian kita upload KTP kita. Nah, kalau sudah, jangan lupa klik tambah. Nah, kalau sudah kita klik tambah, maka akan tersimpan di sini. Ini ini data penyelia halal kita. Baru SK penyelia halal ini kita download ya Bapak Ibu, kita klik, kita simpan. Nah, tampilannya adalah seperti ini, surat keputusan penyelia halal. Nah, oke, sudah. Lanjut ke bagian pengajuan sertifikasi halal ya Bapak Ibu. Untuk pengajuan sertifikasi halal ini, tadi kan kita bagian kolom sertifikasi itu kan kita sudah ngeklik bagian pelaku usaha. Oke, pelaku usaha sudah selesai ya tadi ya sampai situ. Kemudian kita pilih yang pengajuan self declare ya Bapak Ibu. Jangan memilih yang pengajuan reguler. Pengajuan reguler ini adalah yang berbayar. Nah, yang berbayar ya yang istilahnya
dia bayar sendiri, karena untuk mendapatkan sertifikat halal itu ada 3 macam kan, ada yang gratis dibayar oleh pemerintah, kalau kita dalam ini ada BPPJPH, kemudian ada yang berbayar difasilitasi, kemudian ada yang bayar secara mandiri. Nah, kalau sudah kita klik pengajuan self declare. Nah, self declare ini maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Pengajuan sertifikat halal self declare. Nah, kita klik layanan, klik di sini. Nah, maka akan muncul seperti halaman di bawah ini, yaitu kuesioner self declare yang harus kita isi dengan mengklik tombol-tombol itu ya Bapak Ibu. Kita klik nama pelaku usaha, kita masukkan nomor kontak, nomor NIK, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu harus kita jawab ya sesuai dengan yang sudah ada di pelaku usaha Ibu sendiri gitu ya. Kemudian kalau apakah saudara pernah atau sedang mendapatkan fasilitasi halal, tentu kita pilih tidak, karena kita memang belum, kita lagi mau mengajukan seperti itu. Kemudian jika produk ini menggunakan bahan non halal, kita pilih tidak. Kemudian di situ ada pertanyaan, apakah tempat dan alat proses produknya dipisah? Ya, jika itu memang menggunakan non halal. Nah, itu bisalah Bapak Ibu menjawabnya sendiri nanti ya. Kemudian kita lanjut bagian bawah. Kita kalau sudah selesai, ini pertanyaan-pertanyaan kuesioner sudah selesai kita klik next ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, masih ada pertanyaan lagi. Kalau pertanyaan ini sudah kita jawab, nah itu contohnya ya, bisa diikuti contoh itu. Kita klik finish. Kalau sudah klik finish, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, layanan sertifikasi halal. Di situ karena kita baru, maka kita klik daftar. Namun sebelum kita klik daftar, kita pilih KBLI-nya dulu. Biasanya KBLI-nya itu sudah otomatis sesuai dengan inputan NIP kita Bapak Ibu ya. Maka udah muncul, kita klik saja di situ KBLI-nya, klik, kemudian pilih daftar. Nah, kalau sudah kita selesai sampai di situ, langsung secara otomatis kita akan dibawa ke halaman edit ya Bapak Ibu ya. Kita ke halaman pengajuan sertifikasi halal. Nah, setelah itu kita pilih klik edit. Itu kan ada kirim, edit, kembali. Nah, kita klik edit ya Bapak Ibu ya. Sudah klik edit, maka yang muncul adalah seperti ini, ada tulisan pelaku usaha, pengajuan pabrik, bahan, produk, proses produk halal, dan pernyataan. Semuanya ini akan kita isi Bapak Ibu ya, satu persatu, mulai dari pelaku usaha. Tapi pelaku usaha ini kan sudah banyak yang ke input tadi kan, kita hanya paling nambah-nambah dikit. Nah, kalau sudah pelaku usaha ini kita datanya kita benahin, nggak ada yang salah karena tadi sudah kita isi kan Bapak Ibu ya. Bila tidak ada yang mau berubah, maka kita tinggal klik simpan ya. Itu ada tulisannya, tab pelaku usaha berisi informasi data perusahaan atau pernyataan dokumen tambahan, tidak wajib, bisa diupload atau tidak. Bila ada bisa diupload, kemudian kita klik tombol simpan ya. Oke, lanjut ke pengajuan. Nah, di pengajuan ini kita pilih tab pengajuan, kemudian kita isikan kode fasilitasi Bapak Ibu ya, kita pilih sehati. Nah, kodenya adalah BPPJH tahun 2023. Isikan jenis layanan, nama usaha, area pemasaran, pilih lembaga pendamping, nama pendamping, lalu kita klik tombol simpan. Nah, ini contohnya ya. Nomor surat permohonan kita isi. Misalkan kita ini bulan 5 ya Bapak Ibu ya, berarti kita klik 00
5 garing SP surat permohonan garing 002 ya Bapak Ibu ya, bukan 005, karena tadi yang pertama adalah penyelia halal kan, itu 001. Kemudian ini yang kedua adalah 002 garis miring SP. SP itu ya surat permohonan garis miring 2023. Nah, untuk tanggal permohonan kita input ya tanggal hari ini. Hari ini tanggal 13 Mei, kita klik 13 Mei. Kemudian jenis layanannya itu nanti sudah ada di situ, klik-klik itu bisa minuman atau makanan. Nah, karena ini jus mangga maka kita klik minuman. Kemudian di situ jenis produk atau tipenya seperti apa. Karena mangga ini kita buat jus, berarti minuman dengan pengolahan. Nah, nama usaha klik jus mangga Amilah, bisa jadi punya ibu misalkan pentol sosis goreng apa gitu kan, sosis goreng sushi misalkan. Kita masukkan kabupaten, kemudian pilih lokasi pendamping. Nah, lokasi pendamping ya sesuaikan, karena Bapak Ibu itu selaku pendamping ya klik input misalkan kabupatennya apa gitu kan. Nah, untuk lembaga pendamping kita isikan, jangan lupa ya Bapak Ibu, LP3H UIN Raden Fatah Palembang. Nah, untuk nama pendampingnya silakan masukkan nama Bapak Ibu di sini, nama pendamping. Kemudian kita klik, klik close ini. Kemudian tab berikutnya adalah pabrik dan outlet. Di sini tadi sudah kita input di bagian awal kan Bapak Ibu ya. Nah, maka yang ini biasanya karena sudah diisi pada saat update data itu tadi, maka kita lewatkan saja Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut ke sebelahnya. Nah, ini bahan ya. Bahan inilah yang harus kita input dengan teliti satu persatu ya. Kita isikan semua bahan pembuat produk yang akan diajukan sertifikat halalnya, baik bahan yang tidak bersertifikat, bahan yang sudah pasti halal, dan bahan yang bersertifikat. Nah, di situ ada tulisan cari bahan tidak bersertifikat. Nah, misalkan di sini kita klik mangga seperti itu ya. Di sini di kolom ini bagian bahan ini ada bahan, nanti ada lagi seperti kemasan muncul di situ. Kemudian cleaning agent, alat untuk membersihkan, sabun atau lain sebagainya nanti kita isikan. Tapi yang kita isikan pertama di sini adalah mangga. Kita klik mangga, kemudian kita klik cari. Ketika sudah muncul, maka di sini banyak pilihan Bapak Ibu ya. Nah, kalau mangganya itu misalkan di sini adalah buah mangga segar, kita pilih klik yang tanda panah biru ini Bapak Ibu ya, kita klik. Nah, seperti itu. Kalau sudah ketemu, nanti kita klik tambah di sini. Pencet tambah, maka akan otomatis dan seterusnya. Misalkan kan pembuasan jus buah mangga ini kan kebanyakan menggunakan bahan-bahan yang tidak bersertifikat. Ya, karena bahan yang dikecualikan, maka kita klik misalkan cari di klik bahan tidak bersertifikat, kita klik air minum es batu, kita klik cari, kemudian kita pilih yang air murni, kemudian kita pilih lagi air murni, kemudian apalagi sih bahan untuk membuat jus mangga, misalkan ada gula pasir. Nah, gula pasir ini kan bahan yang wajib bersertifikat, maka kita cari kita klik bagian bahan yang wajib bersertifikat ya. Kalau sudah kita klik ya. Kita klik misalkan sudah muncul seperti ini Bapak Ibu nih ya. Nanti kita klik misalkan gula pasir, kita klik tanda panah itu, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian susu kental manis juga. Semua bahan-bahan itu harus dimasukkan ke sini. Ini baru bahan-bahan ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ke bahan, maka kita pilih tadi kan ini di sini bahan ya.
Kalau kita klik ke bawahnya itu ada bagian cleaning agent, itu ya alat pembersih itu apa ya. Kita masukkan. Nah, misalkan sabun cuci tangan ataukah sunlight atau apa kita masukkan baru kita klik tambah. Oke, kemudian misalkan cleaning agentnya sudah, yang ketiga jenis bahan di sini ada namanya kemasan. Nah, kalau untuk membuat jus jus mangga itu kan biasanya pakai gelas plastik ya, gelas kemasan. Maka kita klik di sini gelas plastik. Nah, nama bahan gelas plastik. Nah, di sini nanti kita cari juga bahan bersertifikat atau tidak. Nah, namanya plastik berarti bahan di situ biasanya misalkan bahan bersertifikat ya kita klik cari bahan bersertifikat. Gelas plastik. Nanti kalau sudah selesai input nama bahan ini, sudah kita tambahkan semuanya, tidak ada yang tertinggal. Di sini Bapak Ibu harus jeli ya, semuanya data harus ditampilkan. Ya, mulai dari bahan cleaning agent ya, kemudian kemasan tidak boleh, harus diisi semuanya. Kemudian setelah bahan itu ada produk. Nah, di sini produk itu adalah jenis daripada nama produk itu sendiri, misalkan sari buah dan sari sayuran. Karena jus mangga itu kan termasuk daripada sari-sari buah, maka kita pilih itu. Itu sudah ada pilihannya, kita tinggal menyesuaikan saja. Kemudian rincian produk adalah kita pilih sari buah, nama produk misalkan jus mangga atau jus jambu juga boleh, merek boleh kita cantumkan nama kita misalkan Amilah seperti itu. Kalau sudah, nah di sini wajib untuk mengupload foto produk, misalkan jus mangga. Kita upload ke lembar yang sudah ke kolom yang sudah disiapkan, kita klik bagian choose file itu, kita masukkan. Kemudian nanti kalau sudah terisi, kita klik tambah ya Bapak Ibu, jangan lupa kita klik tambah. Kalau sudah kita klik tambah, maka akan muncul rinciannya seperti di bawah ini. Oke. Kemudian untuk input bahan, jangan lupa bahan-bahan yang sudah kita input ini harus kita centang semua. Air minum, air murni, es batu, buah mangga, gula pasir. Nah, kita simpan, klik bahan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut bagian proses produk halal. Nah, bagian ketik proses di sini ketik saja, misalkan di sini tulisannya menyiapkan bahan dengan mengupas dan mengiris mangga. Kemudian klik tambah, maka akan muncul ini satu kan. Kemudian kita klik lagi di sini, di ketik proses ini ya Bapak Ibu. Masukkan bahan ke dalam blender, kita klik tambah, maka dia akan menjadi nomor 2. Kita ketik lagi, tambahkan air, es, dan gula pasir. Kita klik tambah, maka akan muncul di bawahnya nomor 3. Kita ketik lagi di sini di kolom ketik proses, tuangkan ke dalam kemasan. Kita klik tambah, masuk ke nomor 4 dan seterusnya. Kalau sudah, kita klik simpan. Kita klik simpan, maka data yang sudah kita input secara otomatis sudah tersimpan. Maka ada tulisan simpan sukses seperti itu. Kalau belum ada muncul tulisan simpan sukses, berarti menyimpannya belum sukses, perlu diulang kembali. Lanjut, setelah proses produk halal itu kita bagian terakhir ini di tab ini ya. Di tab ini adalah pernyataan.
pernyataan ini kita klik di situ. Kemudian kita baca dulu sudah sesuai atau belum. Kalau memang ada yang tidak sesuai, kita kembali lagi, kita edit dari awal. Karena ini data dari awal. Kalau sudah, kita klik setuju di sini. Ya. Klik setuju. Nah, kalau sudah kita klik setuju, maka di sebelahnya akan muncul download ikrar. Maka kita download ya Bapak Ibu ya. Untuk kita simpan buat pegangan kita. Lanjut. Nah, setelah selesai di surat pernyataan ini, maka tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di situ ada tulisan ya. Setelah selesai klik pernyataan, sudah pilih tab pernyataan dan sudah kita download, maka klik kembali ya Bapak Ibu yang berwarna kuning ini ya, kita klik kembali. Kalau sudah kita klik kembali, maka tampilannya seperti ini yang di bawah ini. Nah, ini hasil editan kita tadi yang sudah kita isi seperti ini. Nah, ini jangan lupa kita klik surat permohonan ya. Kemudian kita klik surat pernyataan. Klik SJPH, standar jaminan produk halal. Sudah kita klik semua. Kemudian sebelum sesuatunya kita klik kirim, nah kita pastikan dulu kepada pendamping kita. Nah, kepada pendamping ini kan dari pelaku usaha ya Bapak Ibu ya. Nah, kita minta kepada pendamping kita untuk dicek dan recheck oleh pendamping proses produk halal. Setelah dicek dan recheck baru kita bisa klik kirim. Setelah klik kirim, pengajuan Anda statusnya sudah submit PU, artinya sudah terkirim tapi masih dalam kondisi submit PU. Nah, bisa pada halaman sertifikasi tadi, kalau Bapak Ibu mau mencari status pengajuan Bapak Ibu, kita klik sertifikasi, kita cek bagian cek data pengajuan PU. Di situ nanti akan muncul. Nah, setelah itu ini sebelum klik kirim ya Bapak Ibu, pastikan data sudah terisi dengan benar dan lengkap. Kalau sudah benar, sudah lengkap, baru kita menghubungi pendamping kita ya Bapak Ibu. Menghubungi pendamping kita supaya mengecek atau checklist ya. Kalau nggak di checklist sama pendamping, Bapak Ibu tidak bisa mengirim. Itu kan ada tombol kirim yang berwarna biru. Itu Bapak Ibu misalkan klik kirim gitu ya, nanti akan ada notifikasi atau pesan bahwasanya pendamping Bapak Ibu sebagai pelaku usaha belum di checklist oleh pendamping seperti itu. Makanya Bapak Ibu sebagai pelaku usaha di sini harus konfirmasi kepada pendamping supaya pendampingnya mau men-checklist isian-isian yang sudah diisi tadi. Nah, kalau sudah, nah ini khususnya bagi pendamping. Itu kan tadi bagi pelaku usaha. Nah, ketika selesai mengisi sebelum kirim, silakan ini bagi pendamping P3H-nya untuk melihat. Nah, melihat dan masukkan username serta password, klik menu lalu klik data pengajuan PU. Dari daftar PU yang ada, pilih pengajuan PU yang akan dicek dengan klik tombol mata sebelah kanan. Nah, itu ada tulisan ya Bapak Ibu pendamping, cek data pengajuan PU pelaku usaha, kita klik. Kalau sudah nanti akan muncul, yang mengajukan baru ada 1 atau ada 5. Kemudian kita klik ikon tanda mata di bagian sebelah kanan itu, kita klik untuk
melihat apa yang sudah di submit oleh pelaku usaha itu tadi. Kita klik di situ, misalkan yang kita selik namanya adalah Amilah. Nah, nanti akan buka tampilan seperti ini. Nah, kita klik tab bahan, kemudian kita cek dan recheck daftar bahan yang diajukan. Bila sudah sesuai, centang setiap bahan pada kolom verifikasi pendamping. Jangan lupa itu ada namanya kolom centang verifikasi pendamping ya. Kita klik, kita centangin yang berwarna biru ini. Jangan sampai tidak ada yang tidak dicentang. Nanti kalau ada yang tidak dicentang ini, pelaku usahanya tidak bisa mengirim. Kalau sudah kita klik tombol simpan hasil verifikasi. Lanjut, itu baru bagian bahan. Kemudian yang kelima adalah verifikasi produk. Nah, Bapak Ibu, pada tab produk ini kemudian cek dan dicek daftar bahan yang diajukan. Bila sudah sesuai, centang setiap produk pada kolom verifikasi pendamping. Misalkan kita cek di sini mulai dari bahan-bahannya, sudah diinput apa belum, jumlah bahan yang digunakan ada berapa. Kalau misalkan membuat jus buah tadi kan, buah mangga. Nah, kemudian juga fotonya itu kita pastikan kita buka dulu ya Bapak Ibu sebagai pendamping. Dibuka itu jangan-jangan bukan jus mangga kan, misalkan jus apel, padahal nama produknya jus mangga, tahu-tahu yang dikirim fotonya misalkan malah empek-empek. Nah, ini sebelum ini Bapak Ibu pendamping harus konfirmasi dulu, Bapak Ibu salah foto, silahkan ganti dulu. Nah, seperti itu kan. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol simpan hasil verifikasi. Klik. Oke. Kalau sudah, kemudian bagian PPH-nya, proses produk halal, juga kita periksa satu persatu. Alur proses produk halal yang diajukan, bila sudah sesuai, klik tombol simpan hasil verifikasi. Nah, kemudian setelah itu baru kita klik kembali tombol yang berwarna kuning ya. Oke. Ketika sudah kita klik tombol kembali, dengan demikian pengecekan bahan, produk, dan proses produk halal sudah selesai. Selanjutnya pelaku usaha bisa klik kirim. Nah, kalau sini sudah diverifikasi, sudah dicentang oleh pendamping, maka pelaku usaha baru bisa klik kirim ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah diklik kirim, maka ini login, silahkan login sebagai pendamping PPH dengan memasukkan username dan passwordnya. Klik menu, klik proses perval. Dari daftar PU yang ada, maka pengajuan PU yang akan diverifikasi dan validasi dengan klik ikon mata sebelah. Nah, yang sudah kita verifikasi otomatis di situ langsung hilang daftar namanya ya, karena sudah diverifikasi ya. Nah, lanjut kita ke bagian kembali untuk memverifikasi kembali ini untuk bagi pelaku usaha pendamping ya. Nah, kita kalau sudah dari daftar PU yang ada, pilih pengajuan PU yang akan diverifikasi. Nah, dengan ikon tanda mata sebelah kanan kita klik. Kalau sudah, kita klik surat pernyataan, kita baca Bapak Ibu ya. Kalau sudah sesuai semua, nggak salah, kita klik di sini. Kita centang semua pada syarat umum. Nah, persyaratan umum di sini kita centang semua. Misalkan sesuai kita centang semua. Kalau sudah, kemudian kita centang juga semua item pada persyaratan khusus. Ini persyaratan khusus kita centang semua, sudah sesuai. Baru kita klik tombol simpan pengecekan persyaratan. Nah, ini Bapak Ibu, kita klik tombol pengecekan.